Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fali Darmawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan perulangan sederhana dan kombinasi collection, list, tuple, set, dan dictionary. Nah, untuk materi kita pada hari ini, topik utama dalam presentasi ini adalah penerapan perulangan sederhana dan kombinasi. Yang kedua, collection, list, tuple, set, dan dictionary. Nah, yang pertama yaitu perulangan sederhana dan kombinasi. Perulangan atau looping adalah proses menjalankan suatu blok kode secara berulangan selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Python memiliki dua jenis loop utama. Yang pertama yaitu for loop, yang digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui atau saat ingin menelusuri elemen dalam sebuah koleksi, list, tuple, dan lain-lain. Yang kedua, while loop, digunakan saat perulangan berdasarkan kondisi tertentu. Ada dua macam perulangan. Yang pertama itu perulangan sederhana. Jadi di sini kita akan menggunakan for loop sederhana. Digunakan bila ingin mengulang kode sebanyak jumlah tertentu. Contohnya menampilkan angka 1 sampai 5. Kodenya itu for i. Itu apa? Itu index in range atau jaraknya 1,6 di print index. Nah, jadi itu for i in range. Nah, di sini sesuai kita apa yang mau. Misalnya saya ingin 1,6. Nah, sini shift. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik 2 supaya nanti tidak error ataupun halang lain. Nah, di sini kita print index. Nah, di sini kita save. Coba kita jalankan. Nah, di sini outputnya ada tulisan ataupun angka 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena 1,6 nih dibaca 1 sampai 5. Karena 6 ini tidak termasuk. Jadi dia cuma menampilkan hanya 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu while loop sederhana. Berjalan selama kondisi bernilai true. Contoh 2 yaitu menampilkan angka 1 sampai 5 menggunakan while. Angka 1 ataupun angka sama dengan 1, while angka kecil sama dengan 5.2. Print angka plus sama dengan 1. Nah, mari kita akan contohkan dalam VS Code. Nah, kita contohkan dulu nih. Jadi saya sudah buat, cuman masih kurang. Jadi ini sini kita buat dulu print buka kurung angka. Nah, sampai sini kita buat dulu angka plus
sama dengan 1. Nah, kita save, coba kita jalankan. Nah, itu kan hasil sama. Pokoknya intinya itu sama-sama, cuman kalau menurut saya emang lebih enaknya untuk menggunakan for karena lebih simple dan singkat. Nah, untuk while name itu agak sedikit ribet, cuman kalau misalnya Anda pengen ribet, nah cocok nih untuk pakai while. Nah, untuk perulangan seperti itu yang sederhana. Nah, di sini yang kedua yaitu tentang perulangan kombinasi. Perulangan kombinasi adalah penggunaan loop bersarang nested atau kombinasi antara loop dengan struktur data. Nah, contohnya yaitu for i in range 3. Titik 2 for g in range 3. Titik 2 print. Nah, di sini saya akan memakai bintang karena mudah cara penggunaannya. Kalau misalnya yang lain pun bisa, cuman saya akan mencontohkan terlebih dahulu yang memakai bintang. Habis itu koma n tanda petik. Nah, di sini kata n itu sangat perlu. Kenapa? Karena jika apabila tidak ada kata n, itu programnya akan terus berjalan hingga tak terhitung banyaknya. Nah, supaya itu kita hindari, maka kita akan memakai kata n. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana kodenya. Nah, kita hapus dulu untuk mulai dari ulang. For i in range misalnya 3, sebenarnya bisa yang lain, cuman saya akan mencontohkan yang 3 terlebih dahulu. For g in range 3 biar mudah bersama aja, kita samain aja. Titik 2 print titik petik. Nah, kita kasih bintang, koma in sama dengan tanda petik 2. Nah, di sini pun tidak berpengaruh ya mau tanda petik 2 ataupun 1, karena dia inti itu sama-sama petik, jadi tidak ada bedanya. Ya, sesuka hati kita aja, mau tanda petik yang 2, 1 itu terserah. Pokoknya kita saat itu intinya pun sama. Nah, di sini print tutup kurung dan buka kurung. Nah, sampai di sini sudah untuk kodenya. Mari kita jalankan. Nah, kita jalankan coba. Nah, beginilah jadinya. Ini kenapa nih? Sebenarnya bisa aja kita buat. Nah, coba kita renggangkan coba sedikit. Ctrl S. Nah, coba kita jalankan. Nah, sebenarnya karena saya tadi rapat, makanya tadi itu jadi rapat begini. Nah, coba sekali spasi. Nah, jadi gini ya. Nah, itulah untuk materi perulangan kombinasi. Nah, pada materi kedua itu kita akan membahas tentang list, tuple,
set, dan dictionary. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang list. Apa itu si list? List merupakan tipe data yang tertulis secara berurutan di mana bisa berisi lebih dari satu tipe data serta dapat diubah, mutable, dan memungkinkan adanya data duplikat. Tipe data list diawali dengan tanda kurung siku buka dan ditutup dengan kurung siku tutup siku. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana itu list. Nah, jadi kita akan buat dulu filenya list.py. Nah, jadi kita misalkan untuk membuat buah aja lah, buah supaya lebih mudah. Jadi buah sama dengan, nah di sini kita buat kurung siku. Nah di sini kita harus membuat tanda petik kita di sini saya akan membuat datanya menjadi string. Nah, jadi kita memerlukan tanda petik. Jadi misalnya buahnya pisang. Nah, koma. Nah, di sini mungkin terserah ya maunya berapa. Kita buat misalnya 4 aja lah. Pisang, habis itu rambutan, habis itu durian. Nah, karena saya pecinta durian, kita buat durian lah. Dan terakhir yaitu semangka. Nah, di sini sudah karena kita list, jadi kita pakai buka siku dan tutup siku. Nah, sini kita buat print buah. Ini kita save dulu dan kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini outputnya itu pisang, rambutan, durian, semangka. Nah, disinilah awalnya list yang ini yang mudah. Nah, gimana kalau membuat list itu misalnya ditambah apa ataupun di remove. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks ini. Nah, kalau di list ataupun di set, tuple ataupun jadi dictionary kemungkinan. Nah, kalau di list ini kita indeksnya itu dari 0. Kenapa? Emang sudah mestinya dari 0. Nah, bayangkanlah ini pisang itu 0, rambutan indeks pertama, durian indeks kedua, dan semangka indeks ketiga. Nah, misalnya ini udah selesai nih. Nah, kalau misalnya kita ke min, nah min itu dari kanan. Jadi semangka ini min 1, durian ini min 2, rambutan ini min 3, dan pisang ini min 4. Nah, kalau min itu emang dari min 1 langsung, bukan dari 0 lagi. Nah,
Jadi kalau misalnya kita gabungkan sama buah pakai kurung siku, nah kita mau indeks berapa dulu? Nah misalnya kita ini maunya indeks ketiga, nah kita save dulu. Apa nih? Maaf, bukan crawl tapi indeks siku. Nah betul. Nah di sini kita akan coba jalankan, apakah bisa. Nah di sini tulisannya semangka, karena semangka itu indeks ketiga kan, pisang 0, rambutan 1, durian 2, semangka itu 3. Nah gimana misalnya indeksnya kita ganti jadi min 2, save. Nah apa akan keluar outputnya? Ya betul sekali, yang saya sudah tadi bilang. Ya coba kita dulu kita buktikan. Nah durian, karena min 1 itu dari semangka dan durian itu min 2. Nah seperti itu untuk mengakses indeks. Nah selanjutnya kita akan bagaimana sih untuk menambahkan sebuah variabel ke variabel yang pertama. Nah dalam list itu kita akan membutuhkan sebuah variabel ataupun dibilang apa gimana ya, alat bantunya. Nah kita langsung contohin aja. Nah di sini misalnya buah, kita langsung dengan file atau tulisannya. Hanya kita append. Nah append ini di dalam list itu adalah untuk menambah suatu variabel. Misalnya di sini kan variabel ada 4 nih. Nah di append ini sebenarnya terserah sih, bisa nambahkan kayak misalnya dari 4 ke 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, saya akan menambahkan satu saja variabelnya. Misalnya kita menambahkan buah duku. Nah buah duku ini kita save. Nah di sini ada tulisannya pisang, rambutan, durian, semangka, dan duku. Nah begitulah untuk menambahkan suatu variabel ke. Nah selanjutnya kita akan list untuk remove dari keempat variabel ini. Nah jadi kita tulis buah titik remove. Nah remove, habis itu misalnya kita mau remove buah rambutan. Nah print kita coba apakah bisa. Nah di sini tinggal 3 karena kita nge-remove rambutannya dari variabel buah. Nah seperti itu jika apabila kita ingin meremove dari variabel buah tersebut. Nah selanjutnya kita akan membahas tuple. Apa itu tuple? Tipe data tuple juga berfungsi untuk menampung sekumpulan data. Tipe data ini diawali dengan tanda kurung buka, memisahkan setiap elemen dalamnya dengan tanda koma, dan ditutup dengan tanda kurung tutup biasa. Perbedaan tuple yang cukup mencolok antara tuple dan list selain dikurung yang digunakan juga
Karena tipe data tuple bersifat immutable, yang berarti elemen pada tipe data tuple tidak dapat diubah setelah proses pendeklarasiannya. Pada tuple, kita juga bisa menuliskan data yang duplikat. Nah, saya akan mencontohkan yang terlebih dulu yang mudahnya. Nah, seperti tadi juga, kita akan memakai buah juga. Buah sama dengan, nah ini dia bedanya. Kalau tuple itu memakai tanda kurung biasa, sama kita pakai tanda petik, sama kita pakai durian. Ya intinya yang mudah ini sama saja, sama yang seperti juga rambutan ataupun durian, rambutan. Selain itu mungkin misalnya itu pisang aja, pisang aja lah, pisang dan strawberry bisa jadi. Strawberry. Nah, sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya. Ya, tadi kalau ini bagian mudahnya, mungkin mudah juga. Kita save. Nah, tuh hasilnya akan sama aja tuh, cuman yang membedakan aja tanda kurung saja. Itu aja sih yang membedakan list dengan tuple. Nah, bagaimana sih cara kita tadi ini kan tuple ini tidak bisa diubah kecuali emang ada agak rumit sih, yang rumit. Cuman saya akan nyalin lah salah satunya di website. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, bayangkannya buah ini jadi sajalah. Nah, jadi durian, rambutan, pisang, strawberry. Ini kayak yang keduanya, jadi X ini yang pertama, Y ini kedua. Nah, list Y indeks pertama kiwi. Jadi ini pada proses ini kita akan mengganti dari rambutan menjadi kiwi. X tuple. Coba kita save. Coba bisa. Nah, di sini kita bisa lihat durian, kiwi, pisang, strawberry. Nah, jadi rambutan ini menjadi kiwi. Nah, seperti itu emang agak ribet sih. Ya, begitulah tuple. Karena dia tidak bisa diubah, kita pakai kata-kata ini emang gak ribet. Ya, gitulah. Nah, begitulah bagaimana cara mengganti di tuple. Nah, selanjutnya kita akan ketiga, yaitu set. Apa itu set? Tipe data set hampir sama dengan tipe data yang sebelumnya, di mana akan digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Tipe data ini akan diawali dengan tanda kurung kurawal dan ditutupi dengan tanda kurung kurawal. Untuk memisahkan setiap elemen di dalamnya masih sama dengan menggunakan tanda koma, namun berbeda dengan list dan tuple. Tipe data objek
tidak mengizinkan adanya elemen dengan nilai yang sama dan tidak mempedulikan urutan dari elemen. Nah, saya akan mencontohkan set. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana set itu dijalankan. Saya pun ada contohnya. Jadi saya sudah mengopi bagaimana supaya kita mudah menjalankannya. Nah, saya sudah copy. Nah, saya akan mencontohkan dengan angka set. Nah, angka set ini berawal dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jangan lupa kurung kerawalnya maupun buka maupun tutup. Nah, jadi membedakan dari tadi yang sebelumnya kayak list, tuple, dan set ini yaitu kurungnya kayak tadi list kurungnya kurung siku, set kurungnya kurung biasa, dan set ini kurung kurawal. Mohon maaf, tadi yang kedua itu tuple kurung biasa. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan angka set. Jadi angka set ini berawal dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita sini print angka dalam set titik 2. Nah, jadi sini saya akan memakai for atau loop perulangan. Jadi for a in angka set titik 2 print a. Nah, kita save dulu. Nah, kita jalankan bagaimana sih outputnya. Nah, angka dalam set 1, 2, 3, 4, dan 5 masih sama kayak sebelumnya. Ya, mungkin paling mirip dengan list ya, cuman itu karena dia tidak bisa dirubah. Nah, tadi bisa bilangnya kok bisa kita ada angka yang sama, apakah masih itu masih hitung enggak? Nah, kita koma. Nah, coba apakah kita hitung. Nah, jadi misalnya ada angka yang sama, ini seperti 1 saya buat, ini ada 1, ini 1. Nah, jadi walaupun angkanya sama dan jadi 2, jadi tetap outputnya tuh dihitung sama. Jadi makanya 1 saja yang muncul, jadi tetap 1 aja, tidak berubah, tidak apa-apa. Nah, begitulah cara kerja set. Nah, dan tibalah kita yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang dictionary. Apa itu dictionary? Tipe data dictionary akan digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data ke dalam nilai lainnya. Tipe data dictionary dapat dideklarasikan dengan diawali oleh tanda kurung buka kerawal, memisahkan setiap elemen di dalamnya dengan tanda koma, dan ditutup dengan tanda kurung kerawal. Nah, saya akan mencontohkan bagaimananya kode gam. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kodenya. Jadi yang pertama itu kita akan buat dulu mahasiswa sama dengan. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Kita di awal akan membuat kurung kerawalnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada kurung kerawal. Nah, di sini saya akan ganti dulu, maaf ada kesalahan. Nama saya itu misalnya Fali Darmawan. Nah, di sini
Misalnya nama saya Khalid Rahman dengan NIM 1234578 jurusan informatika. Nah, di sini kita akan membuat print data mahasiswa for key value in mahasiswa item. Print key, koma, tanda petik, titik 2, koma, value. Nah, di sini seperti inilah kode dictionary ini. Dictionary ini lebih tepatnya untuk memetakan sebuah tipe data. Jadi misalnya ini kan sudah dapat kita kodenya. Nah, jadi untuk merapikan lah istilahnya itu, untuk merapikan lah supaya kode ini rapi gitu lah. Sabar. Clear. Nah, sini sudah clear dulu. Nah, mari kita jalankan. Apakah bisa? Nah, inilah hasil outputnya. Data mahasiswa nama Falih Dermawan dengan NIM 1234578 jurusan informatika. Nah, seperti itulah kerja dari dictionary Python tersebut. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.